Adapun aksi penggerudukan ini dipicu oleh tindakan 4 orang debt collector DC yang merupakan mitra Bank Bukopin yang diduga telah menghina masyarakat Sunda dengan kata-kata yang tidak pantas melalui pesan WhatsApp. Orang lain juga kan sama seperti itu. Bila dihinakan sukunya, maka tidak akan rela dan tidak akan terima. Pasti akan ada reaksi. Ini pelajaran untuk kedepannya bagi siapapun aja agar bisa saling menghormati. Kalau ada problem dengan orang, jangan bawa sukunya. Nanti bukan malah selesai punya problem itu, malah menjadi problem yang baru. Ketika ada masalah dengan seorang di suku tertentu, cukuplah dengan orang itu, tak boleh membawa-bawa sukunya. Karena masalah itu tidak akan selesai, malah menimbulkan masalah yang baru. Nah, itu pelajaran. Orang Sunda lagi ngamuk karena ada debt collector yang bawa-bawa suku Sunda. Kalau tidak salah di dalam beritanya yang marah-marah itu diantaranya Sundawangi. Nah, saya sebagai orang Sunda, ini memang kalau kesukuan itu diusik, ya ada sakit hati, itu wajar ya. Kalau saya sih alhamdulillah tidak termasuk yang sakit hati. Cuman kalau orang sampai sakit hati, sampai marah, itu sudah tabiatnya. Kita bisa melacak pada zaman Nabi Muhammad SAW, prestasi yang ditelurkan oleh Rasulullah SAW itu yang terjadi pada masa beliau hidup adalah menyatukan bangsa Quraisy. Ya. Quraisy itu adalah sebuah bangsa Arab itu yang paling solid dan susah untuk dipecah. Kalau sudah terpecah, susah lagi untuk disatukan. Dan Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu 23 tahun itu berhasil melaksanakan hal itu. Jadi kalau mau menyatukan Arab, satukanlah Quraisy. Nah, cuman orang-orang Quraisy ini dahulu itu sudah bersatu di dalam kemusyrikan. Nah, maka datanglah Rasulullah SAW memecah dulu Quraisy karena ingin menyatukan Quraisy bukan dalam kemusyrikan, tetapi dalam keimanan. Dan setelah itu langsung menyatukannya lagi. Maka kita lihat Islam begitu cepat tersebar di Arab setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, jadi jangan dikira kesukuan ini adalah perkara yang remeh-temeh. Kesukuan ini adalah perkara yang sangat sensitif dan ini bisa menjadi sumber persatuan dan juga bisa menjadi sumber perpecahan. Cuman ada cumannya, saya tidak masuk kepada wilayah ngamuk-ngamuknya ya, karena tadi saya sudah mengatakan itu hal yang sangat wajar sekali. Ini ada pola pikir yang harus diselesaikan sebetulnya. Jadi ada alasan kenapa saya itu apabila mengkritik seseorang, saya sebut namanya secara jelas. Apabila kesalahannya itu fatal sampai menjadi fitnah bagi orang banyak, saya sudah tidak menaruh hormat sama sekali sama orang tersebut. Mau itu imad kek, mau itu oma kek, nggak ada hormat sama sekali. Karena itu sudah menjadi sumber perpecahan. Tapi apabila kesalahannya itu dia kesalahan-kesalahan yang ringan begitu ya, yang sekiranya tapi kesalahannya nampak jelas, saya masih menaruh hormat. Dan saya tidak pernah bawa-bawa suku orang mana begitu, nggak pernah. Kemudian saya bawa-bawa afiliasi apanya begitu ya. Saya tidak berusaha untuk tidak membawa-bawa hal tersebut. Makanya saya selalu mengatakan nama orangnya langsung. Nah, ini sebetulnya ada dengan pola pikir ya. Jadi di dalam mantik itu, apabila kita menghukumi sesuatu, itu namanya kita menisbahkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Jadi apabila saya mengatakan bahwa Zaid itu seseorang yang pelit, dan kebetulan Zaid itu adalah orang Sunda, kemudian saya katakan orang Sunda itu pelit. Nah, secara mantik perkataan itu benar sebetulnya. Ya, secara mantik karena Zaid itu orang Sunda dan saya mengatakan Zaid pelit, kemudian saya mengatakan orang Sunda pelit, itu benar karena tidak ada surkulnya. Beda halnya apabila saya mengatakan seluruh orang Sunda pelit. Nah, itu baru masalah tuh. Ya, secara mantik itu salah.
tidak bisa dibenarkan. Nah, ataupun yang bagus ya, orang Sunda itu berehan. Ya, orang Sunda itu berehan itu apa ya? Dermawan. Orang Sunda itu dermawan. Padahal yang saya lihat itu adalah Zaid. Jadi kalau dikatakan Zaid dermawan dan mengatakan orang Sunda dermawan, itu secara mantik benar. Apabila dikatakan seluruh orang Sunda dermawan, maka secara mantik itu salah. Kalau hanya melihat diri Zaid saja. Nah, ini beda halnya dengan lughoh nanti ya. Dengan lughoh. Makanya harus dibedakan pola pikir mantiqiyin dengan pola pikir lughawiyin, dengan pola pikir nahwiyin. Ini pola pikir yang berbeda. Yang satu menggunakan logika murni, yang satu menggunakan urfi, perkataan sehari-hari, yang mana di situ banyak sekali toleransi di dalam ketidakajegan berpikir begitu. Nah, di dalam menisbahkan satu perkara kepada perkara yang lain di dalam ilmu mantik itu sudah ada namanya. Jadi apabila saya mengatakan Zaid itu orang yang ganteng, kemudian berarti secara mantik saya itu secara mantik berarti Zaid itu adalah maudhu', ganteng itu adalah mahmul. Berarti saya menetapkan kegantengan atas diri Zaid seorang pada hal itu. Nah, apabila saya ambil lagi secara utuh ke atas begitu ya, orang Sunda itu ganteng, nah itu di dalam mantik kekuatannya itu ba'du Sundawiyin, sebagian orang Sunda itu ganteng. Nah, pengertiannya apa? Pengertiannya kegantengan ini dinisbahkan kepada member orang Sunda. Dan untuk mengatakan itu benar, cukup satu member orang Sunda. Makanya saya mengatakan tadi Zaid itu ganteng, itu sama saja dengan saya mengatakan orang Sunda ganteng. Secara mantik itu dibenarkan. Tapi apabila saya hanya melihat Zaid itu ganteng, kemudian saya menisbahkan kegantengan ini kepada seluruh orang Sunda, itu salah. Nah, tatkala dipakai di bahasa ya, orang Sunda ganteng, bagus itu, karena itu adalah nilai positif. Ya, itu nilai positif, tidak akan ada orang Sunda yang marah, meskipun juga nggak semua orang Sunda ganteng begitu. Dan secara mantik benar, secara lughoh itu bisa diterima. Tapi apabila dikatakan misalkan yang jeleknya ya, contoh misalkan yang tadi, ini saya katakan seperti ini karena orang Sunda itu nggak pedit, orang Sunda itu baik-baik ya. Misalkan saya mengatakan saya melihat Zaid itu pelit begitu, kemudian saya langsung mengatakan orang Sunda pelit. Nah, ini meskipun secara mantik benar, tapi orang akan marah. Kenapa? Karena secara mantik benar, tetapi secara lughoh itu tidak bisa diterima karena akan banyak orang yang merasa tersinggung. Padahal itu benar secara mantik karena kita melihat si Zaid ini, yang mana Zaid itu orang Sunda. Nah, jadi itu pola pikir mantik ya. Saya kira mantik ini harus dipelajari dengan betul, dengan baik, supaya kita itu bisa objektif di dalam berpikir, dan kita itu sebetulnya untuk diri kita sendiri ya, bukan untuk debat, karena kita akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita gerakan di dalam hati ya, berupa i'tiqad, itu akan dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak. Dan sekarang di dunia pun akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan manusia di era YouTube ini. Nah, ada yang menarik ya. Satu channel YouTube tuh namanya Manusia Plural. Itu subscribernya udah banyak tuh, 500.000, dan yang nontonnya bagus sekali tuh. Ya, trafficnya itu. Dia membahas hal ini. Jadi dia mengatakan bahwa Jawa Barat sekarang ini, orang Sunda sekarang ini punya pemimpin, yaitu Kang Deddy Mulyadi ya, punya pemimpin yang sangat concern terhadap budaya. Ya, dalam hal ini Sunda begitu ya, budaya kita sendiri. Itu punya concern ke situ. Maka jangan sampai meremehkan orang Sunda. Itu itu bagus memang. Jangan sampai kita itu meremehkan orang Sunda ya. Jangan pula sampai meremehkan selain Sunda. Itu yang dikatakan dia tuh ya. Jadi isu kesukuan ini sangat sensitif, dan itu kita itu tidak berhak untuk menghina satu suku tertentu, satu ras tertentu, dan kita pun jangan mau dihina oleh satu suku yang lain, oleh ras yang lain. Karena itu akan menjadikan ada equilibrium, ada keseimbangan sosial. Nah, cuman ini yang saya katakan ya, kalau orang itu berkata tanpa pola pikir, maka tatkala perkataannya itu benar, itu hanya kebetulan saja. Nah, kenapa si channel Manusia Plural ini, lah kok tatkala ngobrolin habaib kok semuanya dipakai ya? Padahal habaib itu kalau kita lihat itu ras juga, suku juga begitu. Ya kalau kita misalkan kita katakan melihat dari tempat lahirnya, ya sudah banyak yang Indonesia itu ya, udah hampir semua mungkin kalau yang di Indonesia itu
Ya, ada yang lahirnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di pulau-pulau yang lain itu sudah warga negara Indonesia. Tapi kenapa tatkala ini habaib kok langsung bukan habaib? Jadi begini ya, ada orang, contoh yang ramai itu misalkan dawir ya. Saya mohon maaf berkata seperti ini. Contohnya misalkan dawir nih, ada satu orang dawir, yang mana dawir itu perbuatan jelek misalkan. Nah, dawir ini lah kok dinisbahkan kepada habaib, padahal cuman orang itu. Sebut saja nama orangnya, gak usah bawa-bawa habaib. Nah, ini udah mayang dawirnya itu hanya beberapa orang, kemudian diambil nama yang umum yaitu Habib, kemudian diambil nama yang lebih umum lagi yaitu Yaman. Tadi saya katakan ya, secara mantik itu tidak masalah, secara mantik itu karena kalau ada misalkan satu orang yang dawir, yang mana kebetulan dia adalah Habib, kemudian kita mengatakan Habib itu tukang dawir. Itu secara mantik benar karena itu kekuatan ba'du ya, sebagian Habib tukang dawir itu. Tapi kalau dikatakan secara bahasa itu sudah menyinggung, ini bisa terjadi perpecahan. Apalagi diambil yang lebih umum lagi begitu, Yaman. Orang Yaman sendiri heran-heran, lah kok orang Yaman? Loh kok Yaman ya? Itu jadi secara bahasa itu tidak sampai, nggak boleh begitu secara bahasa. Jadi kamu itu mau pakai pola pikir mantik apa mau pakai pola pikir bahasa? Kalau mau pakai pola pikir mantik, ya Sunda pun demikian, nggak jadi salah. Begitu. Jadi jangan sampai ya apabila perbuatan ini jelek, jangan sampai dinisbahkan kepada satu ras tertentu, satu turunan tertentu, satu negara tertentu. Itu adalah pola pikir yang membagongkan dan cara berbicara yang membagongkan. Tidak boleh, itu jelek sekali. Tapi apabila perkara ini bagus, ya perkara ini bagus nih, kita lihat dari sebagian, tapi kita katakan dengan diambil yang lebih umum daripada apa yang kita saksikan. Wah, ini orang tersanjung, ya tersanjung orang ini. Saya masih ingat dulu itu ada teman saya ya, dia itu orang Jogja lah, orang Jawa Tengah. Dia itu datang ke rumah mau main ke Garut naik bis. Nah, saya jemput di terminal itu, kemudian beliau itu turun dari bis. Itu pas naik mobil ya, kata-kata yang pertama kali diucapkan tuh begini, "Enggak, saya itu dari tadi mau lihat orang Sunda yang jelek, kok nggak dapet ya? Wah bener ya, orang Sunda itu kok cantik-cantik," katanya begitu. Nah ini kan padahal yang dilihat itu cuman yang di bis mungkin ya. Tapi tatkala turun mengatakan orang Sunda itu cantik-cantik. Saya kan sebagai orang Sunda bahagia begitu ya, meskipun istri saya ya orang Jawa, orang Surabaya. Saya langsung bilang begini, waduh kalau di Sunda itu kalau nggak cantik itu nggak bakal dapat KTP. Itu bercandanya. Jadi ala kulli halin berpikirlah dengan baik ya, dengan benar supaya kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan. Dan apabila kita itu berpikir dengan baik, punya pola pikir yang baik, ini bukan hanya di dalam masalah agama saja, tetapi di dalam hal-hal yang lain akan ada kemajuan. Sampai-sampai guru saya Habib Ali itu mengatakan, jika bukan karena ilmu mantik yang kembali bergema, ilmu kalam yang kembali bergema, jangan harap kemajuan orang Islam. Itu tidak akan maju. Begitu. Nah, ini secara globalnya begitu, karena memang pola pikir yang ajeg adanya di situ, adanya di dalam ilmu mantik dan adanya di dalam ilmu kalam. Apabila ini disebarkan kepada fan ilmu yang lain, ini akan berdampak luar biasa, dan itu sudah terbukti pada zaman keemasan Islam. Ya, tidak ada ulama yang tidak menguasai mantik itu pada zaman keemasan Islam, tidak ada. Sehingga lahirlah tokoh-tokoh yang kita kenal sampai saat ini. Begitu, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.